Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosi Rahayu dengan NIM F1C1222040 dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang praktikum kimia fisik lanjutan yang berjudul volume molar parsial. Sebelumnya, perkenalkan juga tim saya yaitu Betaria Julimas Kambruna, Surya Andika, dan Rida Lasri Damanik. Volume molar adalah volume yang dimiliki setiap mol suatu zat pada temperatur dan tekanan tertentu. Menurut Asghaf et al. 2019, densitas waktu, kepekatan, atau kemampuan suatu zat merupakan perbandingan antara massa dan volume zat itu sendiri. Menurut Rodriguez dan Romeo 2019, volume molar parsial adalah kontribusi volume dari satuan komponen dalam suatu zat atau komponen terhadap volume total yang akan berubah-ubah tergantung pada komposisi suatu sistem. Nah, dalam termodinamika, volume molar adanya interaksi antara suatu larutan yang ada dalam suatu sistem. Suatu volume molar senyawa dinyatakan dalam suatu bar atau dapat dihitung dengan V dan V0 yang akan menunjukkan referensi suhunya, di mana dapat dilihat dari ekstensif dan intensif yang dimiliki oleh suatu komponen. Jika suatu senyawa tidak terbentuk, maka dinyatakan tidak ada pengaruh suhu. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada botol semprot, yang kedua gelas ukur, yang ketiga ada pipet tetes, yang keempat ada termometer, yang kelima ada piknometer, dan yang terakhir ada penanas air. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada NaCl dan yang kedua ada Aquades. Baiklah, prosedur kerja pada percobaan ini. Yang pertama itu larutan NaCl dibuat menjadi 5 konsentrasi, yaitu 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5. Setelah itu, ditimbang terlebih dahulu piknometer kosong dari setiap konsentrasi. Setelah itu diisi larutan sampai penuh. Tujuannya agar udara dari luar tidak masuk. Setelah itu ditimbang sebelum dipanaskan ke dalam termostat. Setelah itu dimasukkan piknometer ke dalam termostat selama waktu 15 menit pada suhu 30 derajat Celcius, yang dimana piknometer ini berada di bawah airnya. Setelah itu dia mati dan ditambah apabila terjadi pengurangan pada larutan. Setelah itu dikeluarkan piknometer dan dikeringkan dengan tisu. Tujuannya agar tidak menambah volume yang ada dalam piknometer. Setelah itu ditimbang piknometer yang telah dipanaskan pada termostat, dan setelah itu dilanjutkan pada konsentrasi berikutnya. Baiklah, pada percobaan kali ini didapatkan hasilnya yaitu akar molalitas dan berat larutan yang telah dipanaskan beserta piknometernya. Lalu ada berat piknometer tanpa larutan. Kemudian ada berat belangko dan piknometernya. Kemudian dapat dihitung dari perhitungan tersebut hasilnya itu berupa volume molar nyata dan volume molar parsial V1 dan V2. Dari data yang didapatkan, kita memperoleh sebuah grafik di mana ada grafik hubungan molar nyata dan akal molalitas, dan hubungan volume molar parsial 1 terhadap molalitas, kemudian hubungan volume parsial terhadap molalitas. Nah, di sini terdapat error atau kesalahan di mana pada konsentrasi 2 molar. Hal ini disebabkan karena pada perlakuan terjadi kesalahan di mana volume piknometer belangko itu tertukar pada piknometer dengan volume 2 molar. Nah, menurut Wulandari dan Yukifli tahun 2019, semakin tinggi konsentrasi, maka molalitasnya akan semakin besar. Dan semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah mol zat terlarut dalam pelarut tersebut akan semakin besar. Maka jumlah mol zat terlarut dalam pelarut tersebut akan semakin banyak.
Baiklah, adapun kesimpulan pada percobaan ini yaitu yang pertama adalah volume molar nyata yang diperoleh dari percobaan ini adalah semakin besar nilai volume molar nyata, maka semakin kecil nilai akar M-nya. Dapat disimpulkan bahwa volume molar nyata berbanding terbalik dengan molalitas. Volume molar nyata dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yaitu do V per do NI terhadap P dikali T dikali NI tidak sama dengan 1. Atau dalam volume molar nyata dapat dirumuskan dengan volume molar nyata sama dengan 1 per D dikali MR dikurang 1000 per M dikali W dikurang W0 per W0 dikurang WE. Yang kedua yaitu volume molar parsial zat terlarut dan pelarut berbanding terbalik dengan molalitas. Dalam penentuan volume molar parsial zat terlarut dan pelarut harus terlebih dahulu diketahui volume larutan dan jumlah mol zat terlarut. Adapun presentasi dari kelompok kami, adapun dari teman-teman yang memberikan saran dan pertanyaan, kami persilahkan di dalam kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.